Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas satu setup gaming peripheral dari brand asal Indonesia yang tentunya kesukaan kalian karena memiliki harga yang sangat murah. Jadi ini saya dikirimi sama Vivan ya, karena boxnya Vivan lah. Kok Vivan katanya gaming peripheral? Jadi ada distributor resmi yang namanya PT WOOG Global Technology yang memang memasukkan secara resmi ada Vivan, robot, dan produk gaming yang akan kita bahas kali ini. Nama produknya adalah Gamen atau Gamen, gimana bacanya ya? Gamen, pokoknya itulah ya, GAMEN. Dan ini saya dikirimi satu setup bisa dibilang karena lengkap keyboard, mouse, kemudian juga ada headset dan juga ada mousepad. Mungkin kita bahas dulu untuk mousepadnya dulu ya, seperti biasa biar mousepadnya juga bisa menjadi alas. Dan untuk mousepadnya ini namanya adalah Gamen GP Halo ya. Jadi kayak ada nama game itu Halo ya. Kalau misalkan lagunya Adele juga ada Hello, itu beda sih ya, itu Hello, kalau ini Halo. Nah, harga dari mousepad ini Rp94.000. Untuk sebuah mousepad mungkin buat kalian yang kaum mending-mending 94.000 mahal ya. Tapi kalau kita lihat di boxnya ini, dia memiliki RGB lighting effect yang juga bisa di custom. Jadi langsung aja mungkin kita buka. Dan di dalam paket pembeliannya ada mousepad dan juga kabel USB. Karena kan dia memiliki RGB mode ya, 10 mode. Jadi di sini ada tombol power dan di sini sepertinya untuk mengganti modenya. Dan untuk panjangnya ke sini 350 mm, lebarnya ke atas itu 250 mm. Dan di sini juga ada kabelnya karena memang mousepad ini memiliki RGB 10 mode tadi, dan untuk konektornya pakai micro USB seperti ini. Dan sekarang langsung aja mungkin kita coba untuk RGB modenya ini seperti apa sih. Nah seperti ini, dan kalau saya lihat ya di pinggirannya ini ada kayak semacam akriliknya. Nah jadi kalau misalkan dia nyala ya seperti ini. Kalau saya pribadi nggak suka warna RGB, tapi bukan berarti saya nggak suka fitur RGB. Karena dengan fitur RGB seperti biasa kita bisa pilih modenya seperti ini, dan coba kita lihat apakah ada mode yang sesuai dengan selera saya, yaitu mode statik aja, satu warna. Nah ini ya, satu warna ini merah aja. Terus kita coba lihat lagi, ini ada satu warna biru aja. Terus hijau, ungu. Nah mungkin kita kasih sentuhan sebentar deh biar match dengan, nah ini kan lebih match dengan meja saya yang warnanya palet Tosca seperti ini ya. Dan untuk brightnessnya menurut saya cukup vivid ya, cukup terang banget, padahal di situ ada lighting yang cukup terang di depan saya tapi nggak kalah brightnessnya, jadi lumayan. Kemudian untuk permukaannya bener sesuai dengan di boxnya tadi, smooth, dan ini tipe speed. Dan untuk jahitannya juga lumayan rapi nih. Untuk harga 94.000. Untuk font Gamennya ini ya sensasi gamingnya sih kerasa, cuman kayak kalau kalian pernah ke rumah hantu gitu ya, itu kan kalau tulisannya horror itu kayak gini. Jadi ini gaming tapi juga ada sentuhan horornya juga. Dan sekarang setelah mousepad kita langsung bahas untuk mouse gamingnya ya. Namanya adalah Gamen Gaming Mouse GM1500. Untuk harganya di official Gamennya itu sekitar 299.000 atau kita anggap aja 300.000. Dan coba kita lihat beberapa selling pointnya di sini. Nggak ada sih ya, nggak ada spesifikasi, cuman ada selling point kalau dia memiliki mentok itu 6400 dpi dengan 6 RGB mode. Oke, jadi sekarang langsung aja kita untuk boxnya ini bisa diintip seperti ini ya. Jadi sebelum kalian beli, kalian bisa lihat dulu kalau dipajang di toko kan seperti ini. Jadi kita bisa lihat dulu desainnya seperti apa, dan langsung aja kita buka ya. Wow, desainnya cukup menarik ya mouse gamingnya ya. Jadi sini kayak ada semacam grip, dan dia dibentuk ini kayaknya akrilik, jadi seharusnya sih dia bisa nyala. Dan gripnya ini enaknya kalau misalkan kalian punya tipikal tangan seperti saya yang cepat berkeringat, itu nggak licin. Cuman untuk materialnya karena dia ada sedikit glossy-nya, jadi kalau misalkan habis saya pegang ya seperti ini, nah dia akan ada bekas fingerprint tapi dia akan langsung menghilang. Jadi ada perpaduan antara doff dan juga glossy.
Dan untuk tombolnya yang menarik dia ada 7, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tombol ini adalah tombol untuk desktop. Jadi kalau misalkan kalian udah buka banyak banget window, kalian tinggal tekan aja ini untuk menuju ke desktop. Jadi semacam shortcut gitulah. Dan ini adalah tombol DPI. DPI-nya itu bisa di custom mulai dari 1000, kemudian 1600, 3200 dan juga 6400. Untuk bobotnya sekitar 120 gram dan di sini juga ada MOSFET-nya. Saya coba dulu. Ini pakai PTFE enggak ya? Kalau dari dilihat sih enggak, tapi material apa yang dipakai MOSFET-nya, tapi menurut saya ini cukup gliding sih ya, cukup licin banget. Nah, tuh, seperti itu ya. Jadi udah lumayan nyaman dan gripnya ini juga enak banget untuk tangan saya yang cepat basah. Dan untuk less pen-nya 5 juta, tapi sekarang kalian bisa dengarkan kliknya seperti apa suaranya. Dan sekarang coba kita koneksikan dengan laptop dan bagaimana nyalanya. Ya jadi bener ya, bagian pinggirnya ini ikutan menyala dan dia juga lumayan vivid sama seperti mousepad-nya untuk brightness-nya. Jadi kan kalau kalian lihat ini masih terlihat walaupun lighting saya cukup terang. Dan di sini juga ada RGB-nya. Nah, buat kalian yang suka RGB, ini menurut saya bisa menjadi referensi yang menarik. Dan untuk scroll button-nya juga ada acrylic RGB effect-nya. Kalau misalkan kita ganti DPI, di mouse lain tuh biasanya ganti warna. Coba kita lihat di game ini. Wah, sama ya. Jadi dia ganti warna, biru flashing, kemudian merah, hijau seperti ini. Jadi yang menandakan dia DPI-nya ganti. Biasanya indikatornya adalah lampu RGB yang ada di sini. Oke, jadi sekarang lanjut setelah mouse mungkin langsung kita bahas keyboard dulu ya. Jadi biar bisa dijejerkan. Cuman karena kabelnya nggak nutut, kita taruh di sini dan keyboardnya nanti kita taruh di sini. Jadi namanya adalah Gemen Titan Mechanical Gaming Keyboard yang memiliki harga 345.000. Tapi kalau kita lihat ya, 345.000 dia sudah memiliki mechanical switch dengan blue clicky. Jadi buat kalian yang suka ngetik dengan karakter yang cetik-cetik clicky ya dan tactile itu, ini bisa menjadi referensi yang menarik. Dan yang menarik lagi, dia juga memiliki N-key rollover. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu apa N-key rollover, gampangnya dia bisa meregister dengan tepat. Jadi buat kalian yang ngetik dengan 10 jari, misalkan kalian ngetik Hai Andika guys di sini dengan berbarengan, itu dia bisa langsung Hai Andika guys di sini gitu, nggak typo kayak gitu ya. Jadi agak berbeda dengan anti ghosting. Intinya kalau N key rollover itu biasanya semua tombolnya bisa secara bersamaan simultaneous, jadi secara bersamaan ngetik cepet gitu, tapi dia tetap bisa keregister dengan baik. Nah di sini juga ada beberapa kali ini bisa di semacam instructions ya. Jadi beberapa keyboard, beberapa brand itu memiliki tombol FN yang berbeda-beda. Jadi saran saya sih kalian baca untuk tombol functionnya ini. Dan untuk jumlah tombolnya 104 dan dia memiliki 50 juta klik dengan harga 345.000, menurut saya sangat menarik. Dan sekarang langsung aja kita buka keyboardnya. Untuk mousepad dan juga mouse menurut saya memiliki true tone atau warna yang sama ya. Jadi kalau misalkan kita buat setup masih bisa masuk. Dan untuk keyboardnya coba kita lihat apakah desain dan juga warnanya masih bisa masuk dengan mousepad dan juga mouse-nya. Nah, kalau menurut saya sih masih masuk ya. Jadi warna logo Gemennya merah, di sini ada aksen merah, kemudian ada logo Gemen lagi di sini. Jadi karena memang satu merek, sepertinya memang desainnya dibikin mirip-mirip. Dan di dalam paket pembelinya sama. Jadi ada user guide, ada kartu garansi. Tapi untuk keyboard ini juga ada puller keycapnya. Sekalian aja kita lihat untuk switchnya. Nah, jadi dia memiliki karakter atau switch yang blue clicky seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen dengar suaranya, kira-kira seperti ini ya karakter suaranya, switch yang blue clicky. Ini mouse-nya saya pindah ke kanan dulu ya, karena saya nggak terbiasa dengan mouse di sebelah kiri, karena saya nggak left-handed. Nah, kalau secara desain, Gemen Titan ini ya gaming banget ya, sesuai dengan namanya. Nama produknya aja Gemen, jadi kalau N-nya kita tutup, dia jadi game. Jadi memang fokus ke produk gaming. Dan desainnya ya tentu memiliki gaming look seperti ini, tapi menurut saya ada kesan kayak semacam industrial gitu ya. Jadi di sini ada bautnya seperti ini. Terus kalau kalian lihat finishing plastik ABS-nya ini juga kayak semacam ada acian semen gitu ya. Jadi dia nggak flat hitam, masih ada
finishing tekstur kayak acian semen gitu, kayak rumah-rumah industrial. Yang menurut saya cukup menarik desainnya. Terus di bagian kanan ini ada NCS, no copyright zone. Enggak ya, ini numpad dan juga caps lock. Terus juga ada beberapa media button dengan fungsi FN. Jadi mulai dari F1 sampai F12 itu ada media buttonnya. Oke. Jadi kemudian kita lihat di bagian bawah, di bagian bawahnya seperti biasa dia memiliki ergonomic stand seperti ini. Jadi kalau misalkan karena dia nggak ada armrestnya ya, jadi ergonomik ini bisa menjadi menolong meja kita itu menjadi armrest. Jadi kalau misalkan kita ngetik seperti ini, jaraknya dari jari ke palm ini nggak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, terus ngetik lama itu biasanya keju. Apa bahasa Indonesia keju ya? Kram. Dan kira-kira seperti ini kalau misalkan lampu RGB-nya nyala. Kalau menurut saya sih nyalanya nggak seterang lampu RGB yang ada di mouse dan juga ada di mousepad-nya ya. Mungkin ada adjustment brightness-nya. Coba ini FN tambah. Ini mati. Oke, jadi ini udah yang paling terang. Dan ini ada untuk insert home backup ini yang ada icon-icon lampu ini, kalian bisa custom untuk mode warnanya. Dia memiliki 21 mode, tinggal di otak-atik aja. Kemudian di huruf 1, 2, 3 ini ada beberapa tombol makro yang bisa kalian custom. Jadi ada mode RTS, ada mode FPS. Oke, jadi sekarang lanjut ke produk yang terakhir. Ini saya butuh headset stand, mungkin saya pinjam punya headset stand ini. Jadi kalau misalkan mau ditaruh di setup, itu kira-kira nanti kalian bisa dapat gambarannya lah. Dan nama headsetnya adalah Gamen 7.1 Virtual Surround Gaming Headset GH7100. Kalau untuk harganya, gaming headset GH700 dari Gamen ini dibanderol hampir mirip seperti keyboardnya tadi, 342.000. 342.000 memiliki gaming surround 7.1. Menurut saya menarik. Coba kita lihat spesifikasi lain. Jadi dia memiliki driver 50 mm, kemudian maksimum powernya itu 50 mW. Konektornya pakai USB Type A. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka Gamen GH7100 ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada box di dalamnya lagi dan tulisan Gamennya sekarang nggak merah, tapi hitam seperti ini. Yang menurut saya packagingnya sih, dari semuanya saya suka packaging yang headset ini karena experience unboxingnya lebih premium aja. Tapi sekarang langsung aja kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Jadi pertama, ini di sini ada apa nih ya? Jadi ada box lagi di sini. Kalau prediksi saya sih sepertinya earcup tambahan. Oke ya. Jadi ada earcup di sini. Terus ada buku garansi, user guide. Sebentar, earcupnya ini backup atau biasanya ya kalau di brand-brand yang premium mereka ngasih kita dua opsi. Jadi ada earcup yang pakai leather, ada earcup, ini lama. Jadi ada earcup yang pakai busa. Nah, sepertinya sih ini backup ya. Jadi buat kalian yang nggak suka pakai leather karena mungkin kalian nggak suka sensasi kulit ketemu kulit, kalian bisa pakai busa yang seperti ini. Karena busa itu keuntungannya dia nyerap keringet ya. Kalau misalkan yang leather itu keringetnya nggak keserap gitu. Nah, ini seharusnya sih udah ada. Nah, kan. Jadi sudah ada earcupnya di sini. Tapi sekarang langsung aja kita coba lihat untuk headset gaming Gamen GH7. Kalau menurut saya ya, konsepnya kalau secara desain saya pribadi suka banget ya. First impresi saya melihat headset gaming ini kayak apa saya yang jarang lihat ya. Karena kalau desain itu biasanya mirip-mirip lah gaming headset yang saya review itu. Cuman ini dia anti mainstream atau saya yang jarang lihat. Jadi dia memiliki desain campuran nih. Menurut saya ada futuristik, ada mewahnya, ada gamingnya, ada industrialnya. Jadi industrialnya ada di baut 4 ini yang seolah-olah ya kayak industrial gitulah. Terus di sini dia pakai metal. Yang bagian headbandnya ini pakai metal. Terus ini plastik, ini juga plastik tapi seolah-olah dia juga terlihat metal. Karena tone warna serta finishingnya itu sama dengan bagian headbandnya ini. Terus di sini kayak semacam ada grill speaker yang menurut saya desainnya cukup membuat saya kayak apa nih gitu ya ketika lihat pertama tadi. Kemudian untuk earcup yang bawaannya ini leather seperti ini. Kalau saya pribadi suka yang leather. Kenapa? Karena saya suka kulit ketemu kulit. Yang leather itu menurut saya juga dingin ya sensasinya. Tapi kalau misalkan kalian suka yang busa seperti ini, kalian bisa ganti. Jadi keuntungannya kita disediakan dua
pilihan mau pakai busa atau pakai leather. Kemudian untuk mic-nya di sini dia fleksibel seperti ini dan warna tone-nya sama. Jadi dia memiliki true tone ya. Jadi ada kayak semacam hitam tapi juga nggak hitam, ada geri-gerinya gimana gitu. Terus di bagian atas ada logo Game seperti ini dan dia bisa di-adjust sampai seperti ini. Karena untuk adjustmentnya dia menggunakan sistem headband seperti ini, bukan slider yang ditarik kemudian dimasukkan. Terus di bagian sini ada scroll wheel, ini untuk volume. Dan sekarang langsung aja kita coba koneksikan. Kabelnya juga udah braided ya, lumayan tebel. Lebih tebal daripada kabel mouse-nya tadi untuk headset gamingnya. Kalau secara desain saya pribadi suka, tapi apakah ada tombol mute-nya untuk mic-nya? Oh ada, jadi di sini ada ya. Ini ada on off, kalau misalkan kalian mute, kalian bisa off kan, ya kalau unmute di on kan. Oke, jadi sekarang kita coba, sekalian kita coba untuk kualitas suara mic dari kabelnya lumayan panjang ya. Di situ ada tomo yang bagian menancapkan ke laptop. Sekalian kita coba untuk kualitas suaranya. Dan kalau untuk kualitas suaranya dia tipikal yang bass boosted banget. Jadi dia memang didesain drivernya ini untuk kebutuhan gaming. Jadi suara bassnya yang bass boosted ini kalau misalkan kita gunakan untuk bermain game, suara tembakan, suara bom, suara mobil itu akan terdengar lebih jelas. Suara step aja akan terdengar lebih ngebass gitu. Istilahnya bass boosted itu. Jadi dia kayak memunculkan tipikal-tipikal suara gaming. Tapi kalau misalkan digunakan untuk mendengarkan musik, ya tipikal suaranya ya bass boosted. Jadi kalau kalian suka genre musik yang mungkin NCS yang jedak-jeduk atau lagu TikTok remix gitu, itu bassnya akan kedengeran berlayer karena dia dominan bass. Oke, jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas suara mic dari Gemen GH7100. Kira-kira seperti ini suaranya. Dan untuk tombol mute-nya menurut saya agak aneh ya, karena dia ada di dekat mic. Jadi kalau misalkan kita mau akses menu untuk nge-mute, pasti ada suara sedikit hentakan gitu. Karena memang, nah tuh, jadi dia. Nah, jadi menurut saya yang proper, kalau menurut saya pribadi ya, itu ada di bagian kabelnya sini. Jadi kalau nge-mute, nggak kedengar suara keganggunya. Dan ya, kira-kira seperti ini suaranya. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana untuk kualitas suaranya. Ini on kan ya, tadi habis mute ya, ini on. Dan untuk gaming 7.1 Suronnya itu virtual ya. Jadi virtual itu by software. Jadi kalian harus download softwarenya dulu. Nanti akan saya taruh di link deskripsi untuk softwarenya. Oke, jadi sekarang kita balik ke mic atau mungkin kita langsung aja bikin kesimpulan dari mic headset gaming ini ya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands-on gaming peripheral dari produknya PT Wu Global Technology yang namanya Gemen. Kalau kalian mungkin nggak pernah denger Gemen, kalian ingat aja Vivan dan juga Robot, itu sama distributor resminya. Dan menurut saya dengan hadirnya Gemen ini bisa menjadi ya saingannya makin banyak ya. Jadi produk-produk murah makin banyak, yang diuntungkan adalah kita. Karena mousepadnya menurut saya bagus dengan harga 94.000. Mouse-nya pun juga enak digunakan dengan tombol desktopnya dan juga RGB-nya yang menurut saya cukup anti mainstream. Dan keyboardnya dengan harga 345.000 udah ada N-key rollover dan juga blue switch. Dan surprisingly ya, untuk kualitas mic dari Gemen GH7100 ini saya suka. Jadi saya teruskan aja untuk kesimpulan nggak pakai mic utama saya yang ini. Dan dengan harga 340.000 dia juga sudah memiliki fitur 7.1 surround sound. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Stebudi and see you on the next video. Bye bye.